Kabar gembira buat fans Garuda. Menjelang timnas menghadapi Australia dan Bahrain, PSSI siap menaturalisasi oleh Romeni dan Hairo Reidewal. Timnas Indonesia diperkirakan akan menambah kekuatan jelang laga melawan Australia dan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025 mendatang. Pemain yang dipastikan akan bergabung timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 mendatang adalah Ole Romeni. Pria berdarah Medan tersebut merupakan pemain yang dipastikan akan dilakukan naturalisasi oleh PSSI. Setelah Ole Romeni dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu pada November tahun 2024 lalu, progres naturalisasi pemain Oxford United tersebut masih jalan di tempat. PSSI telah mengumumkan sedang memproses naturalisasi oleh Romeni pada akhir tahun lalu. Ex-pemain FC Utrecht itu ditargetkan merampungkan proses naturalisasi sebelum lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025 mendatang. Menpora Dito mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan proses naturalisasi sedang berjalan. Saat ini, Menpora Dito mengatakan Ole tengah menyelesaikan proses administrasi. Terdekat, timnas Indonesia akan bertanding dengan Australia dan Bahrain. Melawan Australia, skuad Garuda akan menjalani laga tandang pada tanggal 20 Maret kemudian berlanjut menjamu Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Tapi kan kembali ke proses. Kalau proses naturalisasi oleh Romeni, dia sudah cek kesehatan, dan sudah ke Kedutaan Besar Belanda, dia tinggal pengambilan sumpah sebagai WNI saja. Untuk Hairo, masih proses, jelas Erick Thohir mengenai proses naturalisasi oleh Romeni dan Hairo Reidewal. Nama Hairo Reidewal masuk daftar pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI saat konferensi pers pemecatan Sintayong pada Senin 6/1 lalu. Hingga artikel ini dibuat, Hairo Reidewal belum datang ke Indonesia untuk mengurus persyaratan naturalisasi. Hairo Reidewal merupakan pemain bertahan berusia 28 tahun yang membela tim sepak bola asal Belgia, Royal Antwerp. Pemain lulus Akademi Ajax Amsterdam tersebut memiliki darah Indonesia dari nenek garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Ada satu nama lain yang juga menarik perhatian belakangan ini selain Ole Romeni. Nama yang dimaksud adalah ex-gelandang Crystal Palace yang kini bermain di Belgia bersama Royal Antwerp, Hairo Reidewal. Menurut Erick Thohir, Hairo Reidewal memberikan respons positif terhadap penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ex-gelandang Ajax Amsterdam itu pun akan menjalani proses naturalisasi. Saya rasa Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung kemudian memberikan respons itu Hairo Reidewal, tetap akan diproses. Dan teranyar Michael Baker juga merapat dan mulai urus berkas untuk dinaturalisasi. Michael Baker, lahir tanggal 20 Juni tahun 2000, adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek kiri, atau gelandang kiri untuk klub Ligue 1 Lille, dipinjamkan dari Atalanta. Michael Baker, pemain asal Belanda yang kini dikabarkan tengah dijajaki untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya cocok untuk memperkuat skuad Garuda. Berikut 7 kelebihan Michael Baker. Sebagai seorang bek kiri, Baker sudah mencatatkan karir yang cemerlang di berbagai klub besar Eropa mulai dari Jong Ajax, PSG, Bayer Leverkusen, Atalanta, hingga Lille. Berikut 7 kelebihan utama dari Michael Baker, pemain yang digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. 1. Skill individu yang istimewa. Michael Baker dikenal memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Penguasaan bola yang terampil membuatnya mampu beradaptasi dengan berbagai skema permainan, baik itu permainan cepat maupun menghadapi pressing ketat lawan. Kemampuan ini juga menjadikan Baker andal dan akselerasi yang mengagumkan. Hal ini memberinya keunggulan saat menyerang maupun bertahan dalam situasi 1 lawan 1.
Kecepatannya sering menjadi senjata utama dalam melawan penyerang sayap lawan sekaligus memberikan opsi serangan balik bagi tim. 3. Umpan akurat. Baker juga memiliki akurasi umpan yang baik. Kelebihan ini membuatnya kerap menjadi eksekutor bola mati. Kaki kirinya sering menghasilkan umpan-umpan matang yang berbahaya bagi pertahanan lawan, baik lewat open play, tendangan bebas, maupun sepak pojok. 4. Kuat dalam bertahan. Sebagai bek kiri, Mitchell Baker memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Ia pandai membaca permainan dan sering memenangkan duel-duel udara maupun pertarungan bola bawah. 5. Aktif dalam menyerang. Selain kuat dalam bertahan, Baker juga dikenal aktif membantu serangan. Ia kerap naik ke depan untuk memberikan crossing atau menciptakan peluang gol bagi timnya. Kemampuan menyerang ini menjadikannya bek yang punya kemampuan komplit dan sesuai dengan diri. 7. Visi bermain yang baik. Baker memiliki visi bermain yang baik, yang memungkinkan dia membaca permainan dengan cermat dan membuat keputusan cepat di lapangan. Dengan visi bermain yang tajam, ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberikan kontribusi signifikan dalam transisi permainan. Jika proses naturalisasi Mitchell Baker berjalan lancar, kehadirannya akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang sudah pernah mencicipi atmosfer kompetisi top Eropa seperti Liga Champions, Liga Eropa, Liga Italia, dan Liga Eropa, pengalaman Baker akan menjadi aset berharga bagi tim Garuda. Selain itu, kemampuannya yang serba bisa dapat menambah kedalaman skuad Indonesia, terutama di sektor pertahanan dan sayap. Itulah tadi ulasan tentang 3 pemain baru yang akan dinaturalisasi untuk persiapan bertanding menghadapi Australia. Semoga skuad timnas Indonesia makin solid dan lolos Piala Dunia.